Selamat Paskah dan salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur kita boleh menikmati kasih Tuhan di hari Minggu dan juga dalam bersama-sama menghayati, mensyukuri kasih Tuhan melalui peristiwa Paskah. Haleluya, Yesus bangkit. Sejenak kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau karuniakan ruang dan waktu bagi kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami ya Roh Kudus, untuk dapat memahami firman-Mu dengan benar, dan kami pun hidup pada kebenaran. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayat 12. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi, dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Amin. Tema renungan kita ialah memberitakan berita sukacita. Umpatale kareba kaparannuan. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, apa yang akan kita lakukan jika orang lain tidak mau menerima berita sukacita yang kita sampaikan? Haruskah kita menyerah dan berhenti untuk memberitahukannya? Saudara-saudara, perempuan-perempuan yang pagi-pagi pergi ke kuburan Yesus mendapati bahwa batu yang menutupi kuburan tersebut telah digulingkan dan mayat Yesus telah hilang. Hal ini membuat mereka sangat ketakutan. Tetapi malaikat yang muncul mengatakan kepada mereka untuk mengingat apa yang telah dikatakan Tuhan Yesus kepada mereka, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Sekembalinya dari kubur, perempuan-perempuan itu menyampaikan kabar sukacita tentang kebangkitan Yesus kepada ke-11 murid dan saudara-saudara yang lain. Tetapi sayangnya kabar yang mereka sampaikan dianggap omong kosong belaka. Walaupun demikian, perempuan-perempuan itu sadar bahwa berita sukacita tentang kebangkitan Yesus
tidak boleh berhenti pada diri mereka. Karena kebangkitan Kristus menyatakan pada dunia bahwa Ia hidup, maka tidak ada kubur yang dapat mengikat Dia dalam kematian. Kematian sebagai upah dosa telah dikalahkan. Tuhan yang bangkit akan membangkitkan kita dari kematian rohani dan memberi kita hidup yang sejati. Karena itu, rayakan dan beritakanlah berita sukacita ini kepada seluruh makhluk tentang kebangkitannya. Jangan ragu lagi mempercayai Dia. Niscaya Dia akan memberi hidup dan kemenangan atas dosa dan maut. Jadilah pemberita Paskah. Haleluya, Yesus bangkit. Selamat Paskah. Amin. Marilah kita berdoa. Dalam sukacita kami merayakan Paskah. Kami pun memohon, kiranya Roh Kudus menolong kami oleh kebenaran firman-Mu, untuk juga terus memberitakan berita sukacita ini kepada seluruh makhluk tentang kebangkitan Kristus. Kami mohon di dalam perjalanan hidup kami, Engkau yang akan senantiasa menjaga melindungi kami dalam segala keadaan. Dalam berbagai hal yang kami jumpai, oleh berita Paskah kami percaya bahwa kami pun akan dapat menjalani kehidupan ini dengan baik dalam tuntunan kasih dan sukacita dari Tuhan kami Yesus Kristus yang telah bangkit. Berkati kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang kehidupan kami. Topanglah kehidupan kami bersama di tengah-tengah jemaat. Sebagai umat yang percaya kepadamu, kiranya di dalam segala keadaan dan keberadaan kami, yang sakit, yang berduka, yang berbeban berat, akan senantiasa dikuatkan, ditopang oleh Tuhan. Yang bersuka cita dalam pertambahan usia ataupun juga keberhasilan yang boleh diraih, juga senantiasa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan disempurnakanlah sukacita setiap anak-anak Tuhan. Kami menaruh pengharapan kami, Tuhan juga menolong para pemimpin bangsa kami dalam memimpin bangsa ini. Di tengah-tengah berbagai kemelut kehidupan bersama, kami yakin kuasa Tuhan dinyatakan, dan bersama-sama dari tengah kehidupan bangsa ini, kami menikmati damai sejahtera Allah. Kami mohon, ampuni dosa kami Tuhan, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beribadah, menghayati dan merayakan sukacita melalui peristiwa Paskah. Yesus bangkit. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.